Sudah ya? Oke. Oke, baik. Ya. Kedengar? Oke, selamat pagi Sobat Komwasja. Selamat pagi, apa kabar? Di hari Selasa ini, di hari Rabu ini setelah tahun baru Imlek, kita sebagai Komite Pengawas Perpajakan akan mengadakan acara bincang berjudul Sajak Santai Bareng Komwasja. Sebelumnya, selamat tahun baru Imlek 2573, Kong Zili Sinyan Kuailai bagi sobat yang merayakan. Semoga tahun macan yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan ketangguhan bisa menginspirasi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama pandemi ini. Pada kesempatan yang baik ini, di awal tahun 2022, Komite Pengawas Perpajakan mengadakan acara Instagram Live dengan maksud untuk hadir lebih dekat lagi dengan masyarakat, khususnya para wajib pajak, melalui media Instagram ini. Sedikit kita flashback ke tahun 2021 yang lalu. Seperti yang kita bersama ketahui, kita mendapat kabar yang menggembirakan, yaitu Kementerian Keuangan, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak, dapat memenuhi dan melampaui target penerimaan pajak yang diamanatkan. Tercatat, per 4 Januari 2022, penerimaan pajak berhasil dikumpulkan sebesar 1.277,5 triliun atau sebesar 103,9% dari target APBN yang direncanakan. Hal tersebut tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi DJP, mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Dan tentunya hal tersebut juga dapat tercapai dengan peran serta aktif dari kita semua para wajib pajak. Nah, pada hari ini, hari Rabu ini, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai salah satu instrumen yang kerap digunakan oleh DJP sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak semua, yaitu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan yang bisa disingkat SP2DK. Mengenai apa itu SP2DK, bagaimana respon yang dibutuhkan apabila kita mendapatkan SP2DK, dan data-data apa saja yang dibutuhkan, dan lain-lainnya, kita akan bahas setelah ini. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya menjelaskan secara singkat mengenai Komite Pengawas Perpajakan atau yang bisa disebut Komwasja. Komite Pengawas Perpajakan dibentuk sebagai implementasi amanat Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite non-struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan yang dalam hal ini dilakukan oleh DJP, DJBC, dan BKF. Dalam melaksanakan pengawasan, Komwasja menyampaikan saran atau rekomendasi dengan terlebih dahulu melaksanakan pengkajian, pengamatan, mediasi, edukasi, dan menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat semua. Berikut saya sampaikan secara singkat profil susunan Komite Pengawas Perpajakan periode 2019 dan 2020 sampai dengan 2022. Komwasja dipimpin oleh Bapak Ketua Bapak Profesor Madiasmo, Wakil Ketua Bapak Robert Pakpahan, anggota Ibu Profesor Haula Rosdiana, Bapak Marisi Zainuddin Syawatang, Bapak Anton Gunawan, dan 2 anggota ex officio, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengundang dulu narasumber dan moderator kita pada hari ini. Ya, sudah bergabung di dalam IG ini, Ibu Profesor Haula dan Bapak Saifuddin. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah Baik, Mas baik. Andre. Mana? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat ya Pak Cuaca ya, mendung. Ibu. Iya, iya, Cuaca baik. mendung. Ya. Berikut saya sampaikan sedikit profil dari narasumber dan moderator pada hari ini. Bagi narasumber, Ibu Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI, merupakan anggota Komite Pengawas Perpajakan periode 2019-2022 dengan latar belakang sebagai anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan merupakan guru besar perempuan pertama di Indonesia pada bidang perpajakan. Lahir di Bogor pada 5 Januari 1971,
menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia pada tahun 1998, gelar doktor juga diraihnya di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Sebagai moderator, Bapak Saifuddin merupakan Kepala Bagian Pengaduan dan Mediasi, berpengalaman juga sebagai pemeriksa pajak pada tahun 2006 hingga 2011 di Direktorat Jenderal Pajak, lahir di Kediri, 5 Juli 1973, menempuh pendidikan Diploma 3 di STAN pada tahun 1994, menempuh pendidikan Diploma 4 di STAN pada tahun 2006, kemudian menyelesaikan studi S2 Manajemen SDM di STIE Institute School of Management pada tahun 2021. Baik, sebelum kita mengikuti perbincangan hari ini, saya ada sedikit pantun. Pagi-pagi pergi ke kantor, sebelum berangkat, baiklah kita makan. Kepada Bapak moderator, waktu dan media, kami persilakan. Silakan untuk Bapak Saifuddin sebagai moderator, Pak, untuk memimpin jalannya acara Bintang Sajak Komwasjak ini. Terima kasih Mas Andre, ini pantunnya cakep ya. Saya harus balas nih. Gitu. Pergi ke kantor jangan pakai kaos. Sampai di kantor hati-hati karena masih pandemi. Terima kasih kepada Mas Andre sebagai host. Saatnya kita mulai perbincangan menarik pagi ini. Baik Sobat Komwasjak, berjumpa kembali kita dalam event IG Live. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari salah satu cara kami, Komite Pengawas Perpajakan dan tim di Setkomwas untuk menyapa Sobat Komwasjak, menyapa masyarakat, hadir di masyarakat dalam banyak dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan sekaligus begitu ya untuk merawat, menjamin mutual trust yang itu menjadi concern bagi komite dan bagi kita semua, bagi pemerintah saya pikir. Sobat Komwasjak, pertama-tama kita sapa narasumber istimewa kita pagi ini, Profesor Haula Rusdiana. Assalamualaikum, Prof. Haula. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat ya, dan bahagia. Yeah. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Haula. Ini latar belakangnya indah sekali, nih. Seger sepertinya. Mudah-mudahan suasana hati kita pagi ini juga seger juga ya, Prof. Ya. Yeah. Baik. Ya, betul. Prof. Haula, pagi ini kita ngobrol tentang isu yang sebetulnya ini sudah cukup lama begitu ya, beberapa tahun terakhir, tetapi memang ini 2 tahun terakhir suasana pandemi, mungkin intensitasnya relatif karena terkendala pandemi begitu ya, teman-teman tidak terlalu di DJP ya, tidak terlalu masif begitu, tetapi ini tetap saja ini menjadi bagian yang dinamika permasalahan yang seringkali begitu muncul baik di media maupun termasuk kemarin yang beberapa menyampaikan pengaduan ke komite. Nah, sempat kemarin kita juga sempat viral di sosial media, di Twitter begitu ya, informasi terkait kegundahan begitu ya, dari salah satu marketplace yang mendapatkan surat klarifikasi begitu ya, mendapatkan SP2DK untuk 2 tahun berturut-turut, misalnya 2020 dan 2021, karena ternyata beberapa tenan atau beberapa pelaku di marketplace itu nggak punya NPWP, sementara omsetnya besar begitu ya. Artinya ada pengetahuan yang belum pas begitu ya bagi pelaku usaha untuk mengantisipasi begitu aspek perpajakannya ketika dia mulai bisnis, dan ini menjadi karakter UMKM yang saya pikir menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk mengedukasi mereka gitu ya. Ini cukup viral kemarin di tweet itu di tweet ulang 1.355 kali yang ada tagihan 35 juta atas omset penjualan yang kemudian ditagih pajaknya karena belum mempunyai NPWP dan belum menyetorkan pajaknya gitu ya. Disukai lebih dari 4.600 orang, artinya ini cukup banyak orang yang concern begitu ya terhadap isu ini gitu ya. Ada ungkapan yang ini agak mungkin menggambarkan begitu kegundahan masyarakat, Prof. Jadi gini datang amplop warna coklat dari pajak aja udah lemes sendi-sendinya gitu ya. Apalagi tulisannya SP2DK gitu ya. Ada juga warganet yang mempermasalahkan ini menerima 3 SP2DK sekaligus begitu, dan banyak lagi
kegundahan atau dinamika ya di masyarakat yang memang ini perlu memang tantangan tersendiri bagi pemerintah, bagi DJP dan bagi semua pihak terkait, stakeholder terkait untuk baik langsung maupun tidak langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Prof. Aula, kita mulai, kita perbincangan ringan saja. Mudah-mudahan ini nanti tentu saja tidak menyelesaikan semua pertanyaan nanti sobat Komwasjak, tapi mudah-mudahan itu menjadi bagian dari refresh lah begitu atau pengetahuan men-trigger begitu untuk mencari tahu lebih lanjut apa sih SP2DK. Prof. Aula, kalau sebagai pengantar, kira-kira SP2DK itu menurut Prof. Aula seperti apa sih ini kan tujuannya apa kira-kira yang? Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya yang Gongsi Facet buat yang tadi melaksanakan selamat tahun baru. Semoga di macan air ini semua menjadi lebih baik ya buat kita semua. Baik, ke SP2DK ya. Kita tahu bahwa sistem yang dianut di dalam di dalam sistem perpajakan di Indonesia itu adalah basically adalah tadi self assessment. Nah, ketika tadi self assessment, maka sebetulnya negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dia itu menghitung dan menetapkan sendiri ya pajak yang terhutangnya, kemudian melaporkan ya. Tapi tentu saja di sini ya sebagai mekanisme untuk check and recheck dan tentu saja ya yang namanya untuk keadilan. Kalau saya melihatnya juga untuk keadilan bagi wajib pajak yang lain, tentu saja ya self assessment ini perlu ada review, perlu ada tadi pengawasan juga dari otoritas perpajakan. Nah, kalau by definition kita bicara mengenai SPD2DK itu kan berarti surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, ya. Nah, ini yang diterbitkannya oleh tadi ya Kepala KPP, tapi tentu saja datanya dari kantor pusat seperti itu ya yang saya tahu. Nah, maksud baiknya sebetulnya sih ya gini tadi kalau kita lihat dari sisi baiknya sebenarnya ini adalah ketika ada data dan mungkin data ini bisa menjadi bahan review juga bagi si wajib pajak untuk mendiagnostik ya kewajiban perpajakannya karena nggak semua wajib pajak itu juga paham tentang tadi ya tentang regulasi perpajakan gitu kan ya. Ada dia mungkin tahu tapi belum tahu menyeluruh gitu ya. Gitu. Meskipun kalau secara undang-undang kan harusnya kalau diundangkan harusnya kan tahu gitu. Tetapi kenyataannya kan kita karena tadi dari Sabang sampai Merauke kemudian kalau dilihat dari postur dari ini wajib pajak kita juga sangat beragam ya. Kalau jenisnya juga tingkat kepatuhannya dan juga beragam, tentu saja ya kalau mau dimaknai dengan cara baik, ini justru adalah bagian dari self assessment itu sendiri. Baik, jadi ini saya highlight ini sebetulnya bagian dari membantu WP ya Bu ya, Prof ya, bagian dari mendampingi WP dalam melaksanakan self-assessment. Tapi memang ada pandangan kritis dari beberapa masyarakat. Ini SP2DK ini kayaknya sudah melampaui kewenangan dan sudah menyalahi self-assessment deh gitu kan. Kan diserahkan sendiri kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melapor. Tapi ini kok ditanya-tanya lagi sementara saya sudah masukkan SPT. Jadi gimana konstruksinya ini dipahamkan kepada sobat Komwasjak ini kedudukan self-assessment dengan SP2DK? Ya, baik. Yang pertama adalah tadi ya, betul kita tadi self-assessment. Tapi seperti yang saya sampaikan, bisa saja kan tadi WP-nya mungkin belum tahu regulasi yang paling terkini gitu kan ya, atau mungkin ada pemahaman yang belum pas dari WP itu sendiri. Nah, jangan lupa sebetulnya di Undang-Undang KUP itu kan ada ruang untuk membetulkan SPT-nya gitu.
Nah, Iya. membetulkan itu gitu. Kalau misalnya kita bicara yang dulu-dulu, ya yang dulu-dulu kan seolah-olah WP-nya sendiri apa namanya yang punya kesadaran untuk membetulkan, dan mungkin setelah dia tahu, ya ada yang salah nih, gitu. Nah, kalau dengan SP2DK sebetulnya ada data itu ya yang bisa ngasih, coba kamu cek lagi deh gitu, ini udah betul belum ya gitu. Kalau ternyata iya apa namanya ternyata belum ini nih, apa namanya waktu itu belum lengkap atau belum betul atau bagaimana gitu ya. Nah, dia berarti si WP ini kan diberi kesempatan untuk membetulkan. Nah, ketika membetulkan, pertama sanksinya itu kan menjadi lebih ringan gitu ya. Terus yang kedua kan juga kalau memang itu adalah kehilafannya gitu ya, atau mungkin tadi bukan kesalahannya seperti apa, lah kan dia bisa menggunakan mekanisme azas adaptasi pasal 36 gitu untuk tadi ya pengurangan sanksi dan sebagainya. Sebenarnya sih tujuannya baik. Nah, bagaimana tadi memastikan supaya ini menjadi data yang apa namanya yang valid, yang reliable gitu, yang kredibel, dan justru nanti menyebabkan apa akan memperkuat mutual trust ya. Ingat yang Komwasjak itu ya, kalau Komwasjak itu yang apa namanya yang tujuan kami itu salah satunya ada bagaimana memperkuat ya mutual trust antara ini tadi antara wajib pajak dengan negara, dalam hal ini dengan otoritas perpajakan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah kalau kualitas datanya, kualitas data dari SP2DK itu sendiri adalah kualitas data yang tadi ya, yang memang valid, yang reliable, dan memang sudah data yang kredibel. Jadi pastikan memang data itu adalah data yang belum tadi ya, belum dilaporkan atau belum sepenuhnya tadi dilaporkan oleh itu tadi ya, oleh apa namanya, oleh wajib pajak gitu. Sehingga jangan sampai nanti wajib pajak, nah, mungkin ya yang itu tuh saya kira ada beberapa kasus mungkin yang ngerasa, loh saya kan udah ngelaporin gitu, itu jangan hanya ngambil dari rekening koran terus kemudian ditanyain lagi, ngapain saya laporan keuangannya, laporan apa korannya, rekening korannya udah saya kasih gitu. Nah, kecuali kalau misalnya gini, dia punya 4 rekening koran gitu, nah dari 4 itu cuma dilaporkan 3, nah 1 belum, nah itu terus kemudian 1 di SP2DK kan, itu pasti WP-nya juga, oh ya ampun ini pasti saya salah, emang salah gitu. Nah, tapi kalau memang udah pernah lapor, loh ini udah kenapa ini gitu ya. Terus begitu juga kalau misalnya hanya dari apa penjualan misalnya seperti itu. Jadi memang harus dibedakan antara informasi dengan data itu. Informasi dengan data itu kan tadi 2 hal yang berbeda. Dan saya yakin kalau misalnya tadi kualitas datanya semakin baik gitu ya, tentu saja sama seperti di negara yang lain, kalau orang dapat tadi ya apa semacam SP2DK, orang langsung udah tahu, oh ya saya salah gitu. Nah, seperti itu. Sehingga WP nanti tidak merasa bahwa aduh kok dikirimin lagi ini kan udah dilaporin. Nah, itu seperti itu. Itulah dalam rangka tadi mutual trust ya. Dan ini yang baik. Jadi saya catat poinnya. Ini tantangan terbesar pemerintah atau DJP dalam hal ini adalah memastikan validitas datanya sebagai trigger untuk menerbitkan SP2DK tadi, Prof. Ya. Begitu. Artinya kalau datanya valid, sebetulnya ini adalah bagian dari membantu wajib pajak supaya tidak terkena sanksi, begitu ya. Nah, pada proses-proses nanti misalnya proses yang masukkan SPT, nanti pasal 8 ada proses pembetulan SPT, begitu ya. Karena nanti ada proses pemeriksaan, proses sebelum penyidikan dan seterusnya, yang di dalamnya ada sanksi kalau ada ketahuannya pada saat setelah pemeriksaan misalnya, begitu ya, atau setelah pemeriksaan. Jadi justru kalau dilakukan dengan benar, ini justru akan mengurangi cost of taxation bagi kedua pihak. Baik buat wajib pajak maupun tadi buat fiskus. Karena sebetulnya kalau misalnya tadi itu di SP2DK terus kemudian sudah ada ini kan prosesnya sebenarnya nanti sama juga ya, nanti kan ada juga semacam klarifikasi lah dari WP sendiri ya untuk tadi menjelaskan, bisa tertulis, bisa nggak tertulis, bisa langsung maksud saya gitu itu. Nah, itu kan juga nanti bisa jadi clear seperti apa. Nah, dengan seperti itu kan berarti nggak perlu berlarut-larut gitu ya, kalau malah dicuekin gitu, nanti malah terbit tadi besikingnya gitu ya, ketetapannya nanti
prosesnya ke keberatan, banding dan sebagainya. Dan ini akan justru akan menyebabkan cost of taxation bagi kedua belah pihak, compliant cost bagi wajib pajak dan administrative cost tentu saja dari sisi fiskus gitu. Jadi kalau bisa di awal itu sudah tadi ya sudah jelas data yang tadi sebenarnya dipertanyakan itu tadi ya, dengan kata lain diminta klarifikasinya gitu ya. Kalau memang tadi WP-nya ternyata oh ya ini memang aku salah gitu karena ini, terus kemudian membetulkan. Nah, itu kan tadi justru lebih lebih membantu ke wajib pajaknya itu sendiri seperti itu. Baik. Jadi memang ini kalau datanya valid begitu ya, maka kesan DJP mencari-cari kesalahan itu akan hilang dengan sendirinya begitu Prof ya. Betul. Mudah-mudahan ini perjalanan waktu pemerintah DJP khususnya lebih profesional terkait dengan data ini sehingga image bahwa SP2DK itu sangat mengganggu begitu mencari-cari kesalahan, semakin lama nanti semakin berkurang, tapi justru ini membantu WP begitu ya Prof ya dalam melaksanakan self assessment. Baik. Poin ini mudah-mudahan sobat Kompas juga bisa semakin ini juga menyadari begitu ya Prof ya bahwa SP2DK ini bagian dari upaya pemerintah, bagian upaya dari DJP untuk membantu wajib pajak mendeteksi lebih dini kalau ada kesalahan gitu ya. Prof, kalau ini kan kadang-kadang WP yang badan saja Prof ya, itu kalau terima SP2DK itu rasanya terima SP2DK nih gitu kan. Apalagi ini WP pribadi nih Prof. WP pribadi yang notabene ya kita tahu lah secara umum begitu ya, pengetahuan perpajakan WP pribadi biasanya ya dia tahunya dipotong, kalau pekerja dipotong PPh 21 saja, saya sudah bayar pajak kok kayak gitu ya. Apalagi nanti dia punya usaha sampingan, ternyata ada surat dari pajak nih gitu kan. Ini nah respon kalau kita begitu sobat pajak misalnya menerima SP2DK terutama yang WP orang pribadi ya. Ini gimana ini menurut Profesor Haulani, respon mereka seharusnya gimana sih, respon wajib pajak jadi WP pribadi? Baik, buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang di wajib pajak, pertama Ibu mengucapkan terima kasih dulu loh. Jadi Ibu belum mengawali dengan mengucapkan selamat ya, alhamdulillah puji syukur tahun lalu ya 2021 penerimaan pajak tercapai, dan itu tentu saja berkat kerja keras dari semua jajaran dari Direktorat Jenderal Pajak gitu. Tapi juga jangan lupa itu kontribusi dari wajib pajak. Terima kasih wajib pajak yang sudah tadi juga membantu ya negara ini gitu ya, dan membantu otoritas perpajakan sehingga target tadi bisa tercapai. Tentu saja ini kan bukan target kaleng-kalengan ya, tapi tentu tadi kerjasama dan kerja keras dari semuanya ya, luar biasa sinerginya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi nih, WP kalau dapat SP2DK jangan panik, itu satu kata kuncinya, jangan panik ya. Jadi ini adalah ya memang prosedur yang harus dijalani gitu, dalam rangka sekali lagi sebenarnya ini adalah untuk justru ya menjamin keadilan juga buat semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu WP patuh, yang satu nggak patuh, kan tentu saja kita juga nggak suka, loh kok kita yang ini yang sudah comply gitu, yang nggak comply kok didiemin aja seperti itu kan. Jadi sekali lagi kalau kualitas data SP2DK itu bagus, itu justru bagus ya, sangat baik untuk menjamin tadi ya keadilan gitu ya. Nah, tentu saja tadi ini justru akan juga menimbulkan mutual trust gitu ya, karena yakin oh ya gini loh, kita tuh istilahnya gini, jangan belum apa-apa langsung prit ditilang gitu, enggak gitu kan. Jadi ini justru dikasih tahu dulu, coba tolong dicek ini kamu ini enggak gitu. Nah, maka tadi jangan panik ya, jangan panik ya, ingat aja fungsi SP2DK itu sebetulnya adalah meminta penjelasan gitu. Jadi bukan punishment Bapak Ibu, bukan gitu, bukan belum punishment, belum apa-apa, karena yang namanya instrumen untuk penagihan itu ya di pasal 18 Undang-Undang KUP itu adalah salah satunya ya, ada yang namanya
surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, misalnya antara lain seperti itu. Jadi SP2DK itu bukan instrumen penagihan. Jadi jangan panik gitu ya. Terus tadi karena dia minta penjelasan, maka ya tadi diberikan saja tanggapan. Ya tanggapan itu pilihannya bisa dua. Bapak Ibu, ya bisa tertulis atau kalau misalnya tadi ya kadang-kadang kalau tertulis mungkin Bapak Ibu nggak bisa menjelaskan secara lebih komprehensif gitu, silahkan misalnya bisa juga dibuka ruang untuk tadi menjawabnya itu secara tatap muka langsung. Nah ingat jangka waktunya itu adalah 14 hari ya maksimum seperti itu. Nah jadi itu Pak saya gitu. Iya. Jangan panik gitu ya. Jadi yang pertama jangan panik, yang kedua ya kooperatif ya, kooperatif, jangan menghindar nanti setelah dapat SP2DK, yuk ini gimana nih, pindah rumah aja deh gitu kan, tambah repot ya prosesnya. Iya. Pindah rumah aja gitu kan, menghilang begitu kan, enggak gitu. Apalagi Jadi nggak pindah rumah, pindah itu aja dah KPP. pindah KPP ya. Ya, itu salah satu modus yang dulu sering begitu ya. Tapi memang motifnya macam-macam pindah KPP begitu. Di antaranya itu. Jadi memang secara waktu memang diberikan jangka waktu 14 hari. Setelah itu kalau masih kurang masih diberikan perpanjangan 14 hari lagi ya Prof ya. Jadi cukup fleksibel dari bisa diminta sisi tadi fleksibel waktu begitu ya. Artinya teman-teman Sobat Kemasjak ketika menerima SP2DK jangan panik, kemudian kooperatif ya, berkomunikasi secara terbuka kepada AR. AR nanti akan membantu begitu ya, karena DJP sudah berubah ya Prof ya, AR kita semakin profesional begitu ya. Jadi AR akan membantu solusinya begitu kan. Tentu saja memang nanti harus terbuka begitu ya, supaya AR bisa membantu dengan betul begitu ya untuk memberikan jalan keluar, memberikan advice gitu ya. Kalau bagi wajib pajak badan ini saya pikir ini bagus ya Prof ya, ini bagian dari tax assurance review begitu ya. Dorongan untuk melakukan tax assurance review bagi mereka begitu kan. Ini menjadi trigger tax begitu ya. diagnostic. Oh, tax diagnostic ya. Jadi ya sama aja sebenarnya. Jadi sudah didiagnosa dulu gitu ya. Iya, artinya secara di struktur organisasi perusahaan kan ada bagian-bagian yang memang seharusnya bertanggung jawab. Itu SP2DK itu menjadi bagian dari menjadi tax diagnostik tadi ya, Prof ya. Iya. Baik, ini dan tentu saja ini bagian dari fungsi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Ingat ya yang namanya tadi fungsi manajemen atau fungsi administrasi dari sebuah perusahaan itu salah satunya adalah mengevaluasi gitu. Justru ini adalah part of evaluation yang dilakukan oleh perusahaan ya, korporasi sebelum ini ya. Ya Prof, kalau kita agak teknis sedikit ya, jadi di dasar atau referensi penerbitan SP2DK itu di SC 39 tahun 2015 dan beberapa surat-surat penegasan terkait begitu ya, memang tidak ada batas jumlah frekuensi SP2DK itu dalam setahun diterbitkan berapa kali sih begitu ya. Dan kami dengar ini juga sedang dalam proses penyusunan di teman-teman di DJP. Nah, kalau menurut Komwas atau menurut Prof Paula, kira-kira idealnya SP2DK ini berapa kali diterbitkan dalam setahun ya Prof ya? Supaya kan kalau terlalu sering banget kan nggak bagus juga, ini kok ngecer gitu ya SP2DK-nya, bikin repot gitu ya, ganggu kalau terlalu sering gitu ya. Iya. Mana Prof? Jadi gini, ya saya ingat juga gitu ya, ada beberapa tadi kan pengaduan juga yang bilang tahun bisa dapat berapa belas SP2DK. That's not good gitu ya, nggak bagus seperti itu, karena itu menunjukkan manajemen data yang masih harus terus disempurnakan gitu ya. Karena kalau misalnya terlalu sering itu kan menunjukkan ini sebetulnya datanya waktu itu diolah dulu nggak sih sama kantor pusat sebelum dikasih ke KPP, terus ngasihnya ngecer atau gimana gitu, kok nggak barengan dan sebagainya, akhirnya kan
tadi WP-nya mungkin jadi kesal karena ngerasa jadi dia harus bolak-balik seperti itu. Nah, jadi tentu saja idealnya sih gitu ya, kalau memang tadi sudah manajemen datanya baik ya, ketika melakukan data analitik itu juga sudah komprehensif gitu ya. Jadi akhirnya tadi yang Ibu katakan kualitas datanya bagus, satu juga cukup, setahun sekali gitu. Ya, maksimum 3 deh, nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau kita menghitung tadi biasanya kan bikin juga gitu ya, dibagi gitu ya, kalau setahun tadi 12 bulan gitu ya. Jadi per ini tuh per 4 bulan tuh paling nggak 1 misalnya seperti itu ya, itu gitu. Tapi tentu saja kalau semakin sedikit SP2DK itu semakin baik, dalam arti gini, satu tetapi komprehensif gitu datanya. Jangan terus kemudian nanti ada pengulangan data yang diikutkan yang sebenarnya ini lagi. Jadi akhirnya kan tadi mereka harus berkali-kali tadi itu datang gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sama tentu saja yang paling penting dari sebuah SP2DK bukanlah berapa jumlah SP2DK yang dikeluarkan. Jadi kalau mengevaluasi kinerja dari SP2DK dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan, terhadap tadi kepatuhan gitu ya. Tentu saja ini harus dilihat dari success rate-nya. Nah, success rate-nya bukanlah dihitung dari berapa jumlah gitu ya, bukan hanya dihitung gitu aja gitu, berapa jumlah yang sudah diterbitkan gitu ya, dikeluarkan tuh SP2DK-nya. Kemudian berapa persen yang yang kemudian ditanggapi gitu. Nah, tetapi yang jauh lebih penting adalah tadi dengan kualitas data yang baik gitu ya. Tentu saja ketika data itu diserahkan itu yang memang WP itu memang dia belum melakukan tadi kewajiban perpajakan itu sehingga dia akan membayar. Nah, success rate itulah yang sebetulnya secara filosofis itu justru lebih sangat bermakna gitu dibandingkan dengan berapa jumlah yang diterbitkan. Demikian pendapat saya. Ya, jadi harus berimbang ya, Prof. Jadi saya dulu kalau di KPP itu kadang-kadang ada ya semacam ini ya parameter yang agak sedikit menyesatkan salah gitu. Biasanya kalau yang sering menerbitkan SP2DK atau himbauan itu adalah ciri atau sebagai parameter dia produktif gitu. PR-nya produktif. Jadi kalau produktif itu dia sering menerbitkan surat himbauan, sering menerbitkan surat SP2DK gitu ya, dan di indikator key performance-nya juga itu menjadi itu nilai tambah begitu. Nah, ini kan sementara di sisi WP ini kan perlu kepastian begitu. Kalau Prof. Lola tadi regulernya setahun satu lah gitu, itu kompilasi gitu ya, kompilasi. Mungkin yang insidental bisa setidaknya maksimal 3 sehingga 1 tahun itu maksimal 4 gitu ya, Prof ya. Supaya ada titik tengah gitu ya. Nah, itu memang belum diatur. Ini kalau menurut Prof. Lola yang tadi ini menjadi semacam trigger bagi AR untuk bekerja semakin produktif, semakin sering menerbitkan SP2DK ini gimana, Pak? Iya, jadi kalau menurut saya gini ya, pertama adalah memang harus diubah gitu ya, pikirkan kembali ya parameter yang tepat untuk mengukur tadi kinerja ya. Jadi kalau misalnya ukurannya tadi hanyalah ada di berapa surat himbauan yang sudah diberikan, terus kemudian ini gitu, SP2TK berapa banyak, tetapi sebenarnya nggak ada kontribusinya yang sangat signifikan terhadap penerimaan, itu justru yang Ibu khawatirkan itu adalah nanti akan jadi blunder. Blundernya apa? Karena itu tadi WP-nya malah jadi merasa loh kok gini sih gitu kan ya, yang seperti itu tadi viral. Itu baru yang berani menciutkan loh. Yang di luar itu kan nggak semuanya punya keberanian untuk mencuatkan. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau yang berani mengadu atau tuh jangan selalu disikapi nggak baik juga gitu. Justru itu menjadi ini juga bahan evaluasi. Oh ya kenapa ya gitu. Jadi Ibu kira gitu ya dengan
tadi ada perubahan yang lebih signifikan dalam mengukur kinerja, itu lebih baik gitu. Nah, kenapa justru ukurannya adalah tadi justru malah tadi success rate, ya success rate-nya itu nanti dikaitkan sebenarnya dengan kualitas data. Nah, sepanjang pengetahuan Ibu yang ada sekarang itu kan data yang diberikan oleh kantor pusat itu bukan benar-benar data yang matang, benar-benar matang juga gitu. Artinya makanya dari bilang AR sekarang benar harus cerdas banget, harus punya kemampuan analisa yang kuat juga gitu. Jadi analisis data itu juga harus kuat di AR itu sendiri. Jadi jangan kemudian seperti udah di pass on juga gitu. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Akhirnya loh kok jadi WP-nya yang harus membantu menganalisa. Nah, itu jangan semua lama ditaruh teruskan seperti itu. Jadi tentu saja hasil dari analisis data yang diberikan misalnya di kantor pusat itu sendiri, itu harusnya bagian dari kinerja juga gitu. Nah, jadi selain tadi tentu saja success rate gitu. Jadi di situ setiap proses itu harus dihargai gitu kan ya, harus dinilai, dan tentu saja bobotnya itu berbeda-beda gitu. Seperti itu. Itu yang saya kira akan lebih fair buat semuanya. Kita berkaca aja di negara maju, kenapa sih marwahnya otoritas perpajakan itu tinggi sekali gitu ya. Karena mereka tahu kalau mereka dapat tadi surat cinta dari otoritas pajak, udah tahu pasti saya salah gitu. Itu yang ini ya. Dari pengalaman Ibu riset, waktu Ibu ada riset tentang pemeriksaan ke Australia gitu ya. Ya ATO tuh orang udah istilah kalau udah dapat tadi surat cinta udah tahu saya salah gitu. Ya. Baik, Prof. Ini sebenarnya terkait dengan isu yang menarik nih, level playing field ini, kesetaraan perlakuan begitu ya. Seringkali ini menjadi sampai sekarang begitu ya, ketika WP terbukti SP2DK atau pemeriksaan atau penyidikan gitu ya. Itu seringkali kok itu kompetitor saya enggak begitu ya. Kok dengan data yang sama di sono dibiarin, kok saya diminta ini itu segala macam begitu ya. Nah, ini dalam konteks SP2DK yang boleh atau tidak boleh dijadikan sebagai dasar SP2DK itu apa ya, Prof ya? Iya, jadi gini. Ada pertama ya, gini dulu. Makanya harus bedakan antara informasi dengan data. Oke, Ibu ambil contoh gini. Kalau ada ya, misalnya nih perencanaan keuangan, atau ada rencana untuk ada rencana strategis yang dia melibatkan, misalkan mereka mau bikin tahun depan misalnya capital expenditure-nya itu akan apa aja, berperencanaan tuh ya. Nah, itu adalah informasi, bukan data yang tadi untuk diindikan. Maka jangan dijadikan gitu ya. Karena seringkali kan nanti juga di dalam perencanaan itu bisa saja tadi bisa miss gitu ya. Karena ini juga yang Ibu amatin, akhirnya jadi perusahaan juga nyembunyiin banget tuh itunya rencana-rencananya itu tadi. Jangan sampai terus strictly confidential gitu kan. Jadi pada ketakutan tuh, padahal mereka pokoknya nggak boleh bocor nih gitu. Padahal itu hanya ngomongin tadi mereka punya rencana tadi akan tadi capital expenditure-nya untuk ini gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau itu jadikan data kan begitu exposure-nya tuh bisa gede banget itu ya, belum PPN-nya, belum kalau misalnya ada impor PDRI-nya dan sebagainya, padahal itu tadi belum gitu ya. Nah, begitu juga dengan apakah itu prognosis, apakah itu kemudian proyeksi keuangan yang memang tadi itu belum direalisasikan, maka itu jangan dijadikan sebagai dasar untuk tadi SP2DK.
Jadi tadi Ibu katakan kualitas data itu sangat sangat penting banget gitu ya. Jadi lebih baik yang memang konkret aja gitu. Seperti misalnya kalau misalnya Ibu selalu katakan evidence based ya gitu, dan memang tadi datanya valid dan reliable. Yang paling gampang apa gitu, atau yang paling ini adalah misalkan seperti faktur pajak. Nah itu faktur pajak gitu. Jadi ketika kita lihat gitu ya faktur pajak itu gitu loh, kok ini mengkreditkannya di sini, ini padahal tadi ya mengkreditkannya si A gitu, padahal tadi dalam dokumen impornya gini-gini ini. Nah itu kan perlu juga memang diklarifikasi. Kemudian tadi bukti pemotongan PPh gitu ya. Kenapa? Karena memang kita belum, ini yang Ibu juga dorong selalu ya, tolong dong gitu, bukti potong itu juga sudah harus segera tadi bukti potong itu, dan itu yang tidak kalah penting bukan hanya tadi 23 gitu, tetapi juga 21 gitu. Jadi kalau misalnya memang mau melihat tadi ya bagaimana keadilan untuk dari wajib pajak orang pribadi, itu juga tadi di 21-nya. Dan apalagi kalau 21 itu kan karena kita belum ada tadi ya elektronik bukti pemotongan yang otomatis tadi ya, misalnya saya nih kalau mau bikin SPT itu langsung tuh bukti potongnya tuh keluar 21 semuanya ya gitu. Jadi yang baru masuk tuh cuma yang dari pemerintah doang. Begitu yang lain nggak bisa, harus nyari-nyari lagi gitu kan. Nah seperti itu. Itu justru membantu wajib pajak juga gitu kan gitu. Nah dengan kondisi sekarang karena emang belum ya itu tadi, maka tadi ya itu bisa dijadikan tadi untuk SP2DK gitu ya. Apalagi pernah ada kasus juga yang Ibu tahu gitu, ada bukti potongnya gitu, tetapi di SPT-nya itu tidak dilaporkan. Nah, terus itulah tadi SP2DK. Terus kemudian WP-nya datang untuk memberikan klarifikasi, dan itu ternyata betul WP-nya nggak pernah terima uang itu, dan itu bisa dibuktikan di dalam transfer, di dalam rekeningnya. Jadi sebetulnya juga kalau misalnya sebetulnya kalau analisisnya bagus, itu sebetulnya dari pusat gitu ya udah ini juga nih, misalkan tadi bukti potong ya, terus kemudian rekening korannya gitu kan ya, atau tadi rekening tabungannya kan si WP ini nih kalau udah ngeling-ngeling semua pakai data analitik gitu. Jadi sebetulnya bisa saja bukan si WP-nya yang diberikan SP2DK, bukan, tapi justru si pemotongnya, karena loh kamu ini malah bisa nunjukin apakah ini pidana korupsi atau apa gitu kan, karena itu tadi dia jadi bukan si WP-nya kan, si WP-nya aduh udah ketakutan banget kan, dan bilang saya nggak pernah terima uang itu gitu, tapi bapak ini ada bukti PPh 21-nya loh, saya nggak beneran akhirnya dia ini, dan itu yang tadi dia print segala macam bukunya itu kan sebenarnya udah ada juga di SPT-nya. Nah ini kan berarti jadi salah sasaran, harusnya di sananya yang di perusahaannya itu, karena apa, dia itu sudah menjadikan itu sebagai biaya, berarti kan yang dikejarnya di PPh badannya bukan di PPh OP-nya. Nah itulah yang itu contoh konkret bagaimana tadi kualitas untuk data itu bukan sekedar kualitasnya, tetapi juga kemampuan menganalisis data itu harus bagus ya, sehingga kita tahu SP2DK itu buat siapa gitu ya. Jadi tepat, jadi karena cermat jadi tepat ya, demikian ya. Terus tentu saja yang harus menjadi prioritas apa? Yang tidak WP yang tidak menyampaikan SPT. Itu harus duluan itu. Ya, itu harus priority. Ya. Baik nih Sobat Kemasjak, ini jadi DJP semakin profesional Prof ya ke depan, ini tantangan juga. Kualitas data sebagai dasar SP2DK mudah-mudahan nanti semakin baik. Dan sampai nanti seperti kalau kita kena tilang tuh Prof, gitu ya. Iya. Kan yang ngelanggar banyak tuh. Kita doang yang ditilang. Ketika ditanya, kok saya saja yang ditilang? Ya kan Bapak yang di dekat saya kan nggak nyampe sono gitu. Sebetulnya ini masalah persepsi. Sebenarnya kalau jawabannya, oh ya Pak, sementara Anda yang saya tilang, yang itu sudah saya di videonya ada, nanti kita follow up. Kan enak ya Prof ya. Iya betul. Kata ada anekdot yang teman-teman DJP itu, ya kalau dulu ya, mudah-mudahan ini semakin berkurang. Penggalian potensi itu seperti berburu di kebun binatang begitu ya. Jadi yang di kebun binatang saja yang
Ya. apa istilahnya itu Ya. terus-menerus begitu ya, Ya. digali Ya. potensinya, sementara yang di luar kebun Mm. binatang ini agak Iya. kurang mendapatkan Iya. perhatian. Mudah-mudahan Ya, padahal apalagi ada anaconda yang makan itu tadi ya, makan apa namanya kambing, makan kerbau, merugikan petani. ya. Baik, Prof, ini kalau dari data ini tadi sebenarnya sudah sedikit disampaikan, ini appreciate ada teman-teman DJP, pemerintah, target penerimaan 2021 terlampaui ya, target pajak maupun target penerimaan negara lain. Ya. Nah, kalau Prof Paula ada kira-kira secara umum bisa menggambarkan apakah sejauh mana sebetulnya penerbitan SP2DG ini kaitannya dengan penerimaan ya Bu? Ya, signifikan nggak sih gitu ya? Atau ini effort yang sebetulnya sudah on the track nggak sih proses SP2DG ini untuk pengendalian potensi perpajakan gitu bagi teman-teman DJP? Iya, saya coba lihat data dulu ya dari yang kami punya gitu ya. Nanti tentu saja kalau misalnya ada perbedaan data ya nanti bisa inilah. Tapi kalau dilihat di sini dari posisi sampai Oktober yang kita punya ya, Oktober 2021 itu ada 2,3 juta surat. Ya, ini kemungkinan kan karena ini Oktober ya, pasti mungkin yang di Desember nih belum kita punya gitu ya, pastinya lebih gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya, kalau dilihat memang ini sebetulnya lebih turun ya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya gitu ketika masa COVID. Jadi menurut saya sih kalau ini turun bukan berarti dimaknai jelek nih gitu, karena berarti kan justru yang penting ada kualitas dari SP2DK-nya tadi ya. Terus kemudian tentu saja ini kalau dilihat ada data bahwa 54,9% itu dari total tadi ya produksi SP2DK itu ada yang kemudian diterbitkan laporan hasil permintaan penjelasan data dan keterangan. Jadi 54,9% gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang kemudian dari tadi di 2019 itu juga ada sekitar 2,7 surat atau 82,1% ya dari totalnya ini. Nah, kalau di sini katanya nilai realisasi SP2DK yang terbit itu mencapai tadi sekitar 66,85 triliun ya. Kalau LHP2DK itu 70,5 triliun. Nanti tinggal dihitung aja. Kita penerimaan pajak berapa dari ini berapa gitu. Itu yang tadi bilang success rate-nya itu. Nah, success rate itu justru tadi yang menentukan. Jadi pada akhirnya sebetulnya adalah nanti kita bisa lihat kontribusi itu adalah berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan bagaimana itu tadi si SP2DK ini bisa tadi memang valid, berkualitas, sehingga memang itu WP sendiri bisa membantu WP untuk oh ya itu memang saya yang salah gitu. Nah ini kalau kayak saya salah, terus dia langsung tadi segera membayar. Wah itu cakep banget kalau seperti itu. Jadi harapannya ke depannya memang seperti itulah negara-negara maju ya. Paling nggak karena kita banyak kalau saya lihat di sistem administrasi kita juga banyak belajar dari Australia gitu ya. Kalau tadi itu bisa seperti itu, wah itu udah luar biasa banget, dan saya yakin pajak kita akan semakin tangguh, dan yang paling penting mutual trust itu aja gitu. Itu tuh jauh lebih penting karena legitimasi itu akan terjadi ketika ada trust. Nah, legitimasi SP2DK itu Pak saya yang penting, legitimasinya. Legitimasi itu akan terjadi kan ketika ada trust ya. Oke, baik. Baik, jadi ini kalau kita lihat perjalanannya sebetulnya ini sudah mulai on the track ya, dari sisi tadi kontribusi terhadap penerimaan sudah cukup signifikan ya Prof ya. Sekitar 7% lah begitu ya dari total penerimaan pajak gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ini ya tools di satu sisi DJP menjadi
ini ujung tombak untuk pengalihan potensi, tapi bagi wajib pajak ini juga bisa menjadi membantu mereka juga begitu ya untuk munculnya nanti akumulasi begitu ya pajak-pajak yang harus dibayar ketika ketahuannya belakangan kan begitu ya proses pemeriksaan. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, Prof, sebelum nanti kita coba lihat pertanyaan dari Sobat Kemasjak. Nah, kalau potensi moral hazard terkait dengan penyalahgunaan SP2DK ini gimana, Prof? Menurut Prof Aulani? Antisipasinya seperti apa? DJP harus makanya gini. Makanya kebijakan untuk membatasi penerbitan SP2/3 itu penting Pak Sae gitu. Kalau misalnya tadi dalam setahun saya ingat waktu itu ya sampai 14 gitu kan. Itu kan berarti sebulan tuh dia bolak-balik ke kantor pajak. Ya, lebih dari sekali itu selain dia ngurusin artinya jadi pertemuannya itu terlalu intens gitu. Nah, ini tadi kita kan mencegah ya yang namanya manusia gitu kan bisa saja karena ini nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itulah tadi kualitas data, lakukan analisis data dengan baik sehingga penerbitan itu tadi cukup setahun sekali. Kalau memang ada yang ini gitu ya yang benar-benar tiba-tiba urgent gitu ya paling nggak dibatasin tadi 3 kali aja seperti itu ya. Jadi maksimum 3 bulan sekali aja, nggak usah terlalu banyak ya. Terus kemudian tadi tolong dong dilihat yang Ibu katakan kalau kualitas datanya bagus ya itu akhirnya nggak akan ada tuh yang namanya SP2DK yang hanya dari proyeksi atau apa gitu karena memang udah yang valid yang reliable seperti itu gitu. Jadi jangan baru ngomongin potensi udah di SP2DK kan. Itu ngambek jadinya kan orang gitu. Terus kemudian kalau memang itu sebetulnya tadi makanya tadi DJP saya harapkan ke depan itu benar-benar menjadi knowledge organization, bukan sekedar learning organization. Tahap pertama memang learning organization, tapi terus kemudian tadi step berikutnya menjadi organisasi yang berpengetahuan. Bagaimana caranya itu adalah dengan selalu tadi ya mengupdate ya isu-isu dispute yang paling terkini baik tadi di tingkat keberatan itu sendiri di tingkat pengadilan pajak maupun tadi di PK di Mahkamah Agung. Dengan demikian dari situ ya akan akan ada taxid knowledge yang kemudian dikodifikasi jadi tahu nih ketika ini masih sebenarnya area dispute jangan terus-menerus terus kemudian di SP2DK kan waduh itu bakal jadi masif sekali gitu ya. Akhirnya apa di pengadilan pajak pun kalau ada satu kasus gitu itu sampai gitu kasusnya sama tapi gitu sampai tadi berpuluh-puluh gitu. Nah dan lebih ini lagi ada kalau kemudian karena kita belum menganut jurisprudensi putusannya pun ini berbeda-beda. Akhirnya itu tadi saya berharap kita semua sepakat bahwa Bapak Presiden Jokowi ingin supaya Indonesia itu doing bisnisnya itu terus meningkat. Kita masih di posisi 74 loh. Beliau kan ingin 40. Salah satunya ada kepastian hukum. Maka untuk memberikan kepastian hukum, mari kita benahi tadi supaya ini menjadi lebih baik semuanya. Ya. Oke, mohon izin Prof dan Pak Saifuddin ada 2 pertanyaan yang masuk. Saya bacakan sebentar. Pertanyaan pertama, apakah dari SP2DK dapat berlanjut ke proses pemeriksaan pajak? Bisa langsung dijawab atau saya tanyakan yang kedua dulu ya? Langsung dijawab saja Bu. Ya, bisa. Jadi sangat-sangat bisa. Itu kalau memang tadi ini nggak tidak ditanggapi gitu ya. Jadi dicuekin nih SP2DK-nya gitu kan ya. Nah kalau seperti itu gitu memang tadi ya bisa kemudian diinikan apakah kemudian dilakukan tadi pemeriksaan tapi ingat untuk pemeriksaan juga nggak ujuk-ujuk pemeriksaan tetap prosedur pemeriksaannya itu akan dilakukan karena tadi akan diusulkan gitu ya jadi
tentu saja ini semua tergantung kepada keputusan di KPP untuk melihat derajat dari si ini tadi SP2DK maupun tadi ya ketika dicuekin itu tadi ya gitu. Kalau ini tadi ya memang tadi selain memang dicuekin atau ada kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya ditanggapin terus WP memang tadi WP salah, WP kan bisa segera memperbaiki ininya pembetulan. Atau WP menyanggah bilang nggak begitu gini-gini. Oh udah jelas ya udah case close gitu. Nah case close seperti itu ya. Baik, ada lagi Mas Andre, Mas? Pertanyaan kedua tadi. Ya, Pertanyaan kedua. Nah, AR ganti menganggap positif tadi. Dari ID Kementerian izin bertanya. Bentar. Ya. Oh ya. Bagaimana kepastian hukum penyelesaian SP2DK, misalnya AR-nya ganti, menganggap bahwa penyelesaian yang lalu belum benar seperti apa penyelesaiannya atau bisa tiba-tiba diperiksa? Oh, jadi gini gitu ya. Sebetulnya mekanisme yang benar itu sama seperti di pemeriksaan itu juga kan ada closing conference gitu ya. Nah, closing conference kan itu dibuat berita acaranya. Nah, ini kenapa perlu ada seperti itu tadi untuk memberikan kepastian hukum. Jadi apakah tadi sepakat tidak sepakat kalau di pemeriksaan itu ya gitu atau sepakat untuk tadi kesepakatannya itu apa seperti apa, misalkan makanya setuju nggak setuju. Nah begitu juga tadi di sini kan tadi ya dengan SP2DK kan itu kan penelitian ya tahapnya itu. Nah jadi kalau WP setuju ya udah berarti kan tinggal nanti wasponnya atau AR-nya itu nanti memeriksa memantau ini WP-nya udah membetulkan SPT apa belum gitu. Kalau kemudian WP-nya menyanggah, itu ada datanya, gitu. Terus kemudian berarti kasus dianggap selesai, udah nggak ada tindak lanjutnya. Nah itu tadi BAP-nya tuh harus kuat gitu, harus tadi legally binding seharusnya kalau untuk memberikan kepastian hukum. Lagi-lagi saya mengacu kepada tadi, ayolah kita bantu juga Bapak Presiden kita supaya tadi ya doing business di kita kepastian hukum kita itu juga semakin kuat ya. Nah yang justru kalau misalnya tadi ya yang nggak di pemeriksaan itu sendiri nggak akan ada ujug-ujug, nggak boleh yang namanya pemeriksaan itu secara ujug-ujug gitu, secara tiba-tiba karena ada prosedur yang harus dipenuhi. Demikian Pak. Baik Bu Prof dan Pak Saifuddin sebagai moderator, terima kasih. Mungkin ada semenit untuk kata penutup dari Bu Prof dan silakan. Baik. Terima kasih Prof. Faula. Ini japri ke saya ada beberapa yang salam ke Prof. Faula. Mungkin ini muridnya Prof. Faula ini ya. Rupanya banyak pengagum juga Prof. Faula. Jadi ya mungkin pernah. Mohon doanya buat ibu mertua saya lagi dirawat di ICU. Ya mudah-mudahan segera sehat ya Prof. Faula. Iya sehat. Ya. Baik, terima kasih Prof. Faula atas ngobrol santainya dengan Sobat Komajak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa agendakan kembali ya Prof. Dengan tema yang berbeda, dengan isu yang berbeda, dengan mudah-mudahan semakin banyak yang nanti bisa kita jangkau, kita berikan edukasi dan pendampingan supaya ekosistem perpajakan di Indonesia semakin baik gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Faula. Mungkin ada yang mau disampaikan closing statement? Oke. Prof. Faula. Ya, pertama adalah salam satu bahu ya, bahwa pajak ini kita harus saling bahu membahu untuk tadi menciptakan ekosistem perpajakan yang baik yang bisa membuat ketahanan penerimaan negara kita semakin meningkat dengan atau melalui tadi mutual trust. Jadi apapun tadi instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pastikan itu adalah bagian untuk meningkatkan mutual trust dan legitimasi. Dengan demikian, rakyat kita tahu bahwa rakyat itu, pajak itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Baik, terima kasih. Strong point, Prof. Faula. Sebelum saya kembalikan ke host, ada pantun sedikit ya Mas Andre.
Ya. Baik. Membuat rujak akan enak kalau sambil memakai pipa. Anak gajah menari dan berdendang. Sobat Komajak, cukup sekian perjumpaan kita. Insya Allah bersua kembali di event mendatang. Terima kasih Sobat Komajak, Mas Andif, Ola, Mas Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya dan jangan lupa bahagia. Salam satu bahu. Pak Presiden, terima kasih bermanfaat pada hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita bahas di chat. Akhir kata saya Andre, terima kasih menutup acara pajak siang ini. Maaf atas kekurangan, terdapat ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Oke. Ya.